Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 11 Januari 2024. Bahan permenungan diambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai 11 menggambarkan bagaimana orang-orang Israel terpukul kalah dan tabut Allah dirampas. Sekalipun orang-orang Israel berperang melawan orang Filistin dengan membawa tabut perjanjian, ternyata mereka kalah dan banyak yang gugur, serta tabut perjanjian atau tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dan meminta agar orang itu tidak mewartakannya, melainkan pergi kepada imam dan mempersembahkan korban yang dituntut. Namun apa yang terjadi? Orang itu pergi dan memberitakan peristiwa itu kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar kota di tempat yang sunyi. Namun demikian, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Pertanyaannya, untuk apa mereka datang? Saudara-saudaraku terkasih, juga menyisakan suatu pertanyaan dalam bacaan yang pertama. Mengapa ketika orang-orang Israel membawa tabut Allah atau perjanjian, namun mereka tetap dipukul mundur oleh orang-orang Filistin? Orang-orang ketika terdesak ingat akan Allah dan membawa tabut itu sebagai tameng mereka. Persoalannya adalah, apakah orang-orang Israel waktu itu hidup menurut tabut perjanjian? Rupa-rupanya tidak. Maka sekalipun membawa tabut, hidup mereka jauh dari isi tabut perjanjian itu, maka mereka tetap kalah. Harapannya dengan kekalahan, mereka refleksi dan kemudian hidup yang baru sesuai dengan tabut perjanjian, sesuai dengan perjanjian mereka dengan Allah yang ada dalam tabut itu. Rupa-rupanya pengalaman bangsa Israel juga sering kita alami. Dalam keadaan terdesak, kita ingat akan Allah, memohon pertolongannya. Tetapi ketika kita dalam situasi yang menyenangkan, kita lupa akan kehendak Allah, sehingga hidup menurut kehendak kita. Berkaca dari bacaan ini, marilah kita dalam situasi apapun
tetap mengandalkan Allah, hidup sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah dalam pembaptisan, sehingga kita ketika melawan musuh akan mendapatkan kemenangan. Pertanyaan pertama, sudahkah kita hidup sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah? Dari bacaan Injil, beberapa hal ingin saya sampaikan menjadi bahan permenungan. Yang pertama, sikap orang yang sakit kusta berlawanan dengan sikap orang Israel. Orang ini yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Maka ia dengan seluruh hidupnya datang kepada Yesus, menyerahkannya kepada Yesus agar mendapatkan kasih karunia Allah. Maka pernyataannya sangat bagus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dengan pertanyaan kalau engkau mau, sudah mengandaikan bahwa Yesus mampu. Tinggal persoalannya adalah mau atau tidak, berkenan atau tidak. Kalau Yesus berkenan kepada kita, itu mengandaikan hidup kita selalu berpaut dan berpegang pada kehendak-Nya. Bukan hanya saat-saat terdesak, tapi kapanpun juga kita melaksanakan kehendak Allah, maka Allah akan berkenan kepada kita. Dan dengan demikian, Dia akan menyembuhkan penyakit kita, menyingkirkan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh mengalami kesembuhan. Permenungan yang kedua, pertanyaannya, apakah kita juga mampu dan berani seperti orang yang sakit kusta dengan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah? Karena apapun juga Allah mampu dan melaksanakan lewat Yesus Kristus. Yang paling pokok membuat kita berkenan kepada Allah, agar Allah mau menyembuhkan penyakit kita, menyingkirkan dosa-dosa kita, sehingga layak masuk dalam kerajaan-Nya. Yang ketiga, dari Injil poin kedua, yakni perintah diam. Mengapa Yesus meminta agar orang ini diam dan tidak menyebarluaskan kepada banyak orang? Kita masih ingat orang Israel waktu itu mendambakan Mesias, dan yang mencolok adalah Mesias duniawi, membebaskan orang dari perbudakan bangsa Romawi. Kalau Yesus hebat, akan didaulat sebagai raja untuk membebaskan manusia dari perbudakan bangsa Romawi, dan itu bukan tugas Yesus. Maka diminta untuk diam agar orang tidak salah tangkap terhadap Yesus untuk menjadikan raja melawan Romawi. Dan yang terakhir, bagian akhir Injil. Sekalipun Yesus pergi ke tempat yang sunyi di luar kota, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Pertanyaannya, untuk apa
mereka datang kepada Yesus? Apakah mereka percaya beriman atau ada motivasi lain? Rupa-rupanya yang lebih dominan adalah ingin mendapatkan mukjizat dari Yesus. Yesus hanya dilihat sebagai pembuat mukjizat dan bukan sebagai Allah yang menghapus dosa-dosa manusia. Kita juga bertanya, kalau kita mengikuti Yesus atau mencari Yesus, apa yang ingin saya dapatkan? Apakah sebagai Mesias duniawi ataukah Mesias surgawi? Harapannya kita akan mampu menerima Yesus sebagai Mesias surgawi yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami kau ingatkan untuk menerima Yesus sebagai Mesias surgawi dan tidak hanya Mesias duniawi. Semoga ketika menghadapi tantangan, iman kami pun kuat sehingga kami tetap beriman sekalipun banyak tantangan. Karena kami yakin Putra-Mu akan membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Biarkanlah iman umat-Mu kau kuatkan, kau jaga, kau lindungi, sehingga tetap berpegang pada Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, dan yang persoalan Engkau urai, agar akhirnya mereka tetap setia dan mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengingatkan, menghimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita mampu untuk memiliki pola hidup sehat untuk kita dan untuk sesama. Telah dibuka pengumpulan dana untuk korban gunung berapi di Flores, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, yang semakin dinaikkan statusnya karena memang semakin membahayakan. Maka gereja Paroki Kudus membuka dompet peduli Flores yang nanti akan disatukan dengan kongregasi MSF, sehingga akan mudah dikoordinasi, karena salah satu tempat pengungsian ada di Paroki Lato, sehingga kita mudah untuk berkomunikasi dengan konfrater di sana. Maka yang ingin menyalurkan dananya bisa memasukkan amplop ditulisi dana Lato atau bencana Flores, dimasukkan ke kotak persembahan,
atau langsung kepada saya atau kepada bagian bendahara Pak Hermin. Akan kita catat, kita kumpulkan, dan kita persatukan dengan kongregasi MSF. Terima kasih kepada semua saja yang telah sungguh peduli kepada gereja dengan doa, tenaga, karya, dan dana, sehingga kita semakin dimampukan untuk benar-benar peduli kepada orang lain. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.